kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Sapa Pagi. Tentunya masih bersama narasumber kita juga yang sangat luar biasa, seorang dokter saraf, Dr. Yuda Baskara dari RSUD Campur Darat. Kita masih membahas tentang kesehatan saraf ya pemirsa. Kita tadi udah bahas apa aja nih dok? Stroke, terus saraf kejepit, dan yang terakhir tadi adalah kejang nih dok. Masih Intan lanjutkan lagi tentang kejang ya pemirsa ya. Pasti pemirsa di rumah juga mengangan-angan nih. Intan juga menebak nih kira-kira apa sih yang ada di pikirannya mau ditanyakan ke dokter nih ya. Nah gini dok nih, di tetangganya Intan lagi ya dok ya. Jadi ada kisah itu si anak kejang. Terus besoknya lagi tetangga yang satunya lagi ganti orang tuanya yang kejang. Nah, apakah sebenarnya kejang ini menurun? Gitu. Ya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran. Ya, silakan dok. Jadi memang begini, kejang itu merupakan penyakit turunan ya, mungkin atau yang bisa disebut dengan epilepsi. Jadi ada beberapa kondisi pada pasien itu sering kita temui. Dia kejang, setelah kita gali orang tuanya ada kejang, mungkin neneknya, itu khususnya ibu ya, khususnya ibu atau neneknya yang ada riwayat kejang itu biasanya diturunkan ke anaknya. Ya. Tapi itu semua akan kembali lagi, dia kejang karena apa? Ya. Kalau memang tidak diobati, memang dia akan terbawa sampai anak cucunya mungkin. Ya. Jadi harus dicari ini penyebabnya itu apa. Jadi harus waspada juga ya dok ya. Berarti kalau kita misalnya punya nenek yang kejang, bisa jadi kita atau keturunan kita saja bisa terjadi kejang juga gitu ya dok ya. Kira-kira dok, untuk kejang yang pada orang tua sama kejang pada anak-anak ini lebih bahaya mana nih dok? Sebenarnya semua bahaya ya. Jadi memang pada anak-anak ataupun pada orang dewasa atau orang tua itu kejang itu merupakan suatu kegawatan. Dia bisa mengancam nyawa karena gangguan dari otak itu sendiri ya. Jadi makanya kalau memang kejang, bapak ibu ada saudara atau anaknya atau siapa di rumah kejang, harus kalau memang kejang paling bisa saya sarankan hindarkan dari barang-barang yang berbahaya di sekitarnya. Misalnya kejang di dapur, dia risiko kejatuhan pisau tuh atau kena benda tajam lainnya. Lalu jangan dikasih air minum, jangan dikasih apapun yang dimasukkan di mulut ya. Biarkan dia kejang, kalau bisa keluarga ada yang memvideo nanti di video, karena nanti bisa untuk dilaporkan kepada kita di rumah sakit. Karena tiap bentuk kejang pada pasien anak, orang dewasa atau orang tua itu gambarannya sangat bermacam-macam ya. Ada yang kelojotan, ada yang kaku seperti itu. Ada yang seperti orang pingsan, itu juga merupakan kejang. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi malah kita harus mau video ya. Mungkin waktu anak kejang ada kejang, kita harus malah mau video gitu ya dok ya. Jadi gitu pemirsa, kita harus mau video dan jangan dekatkan dengan benda yang tajam. Jadi kalau kejang itu biasanya kan kayak apa ya namanya, istilah Jawanya itu gupoh gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai kita gupoh, jadi biarkan saja sampai kejangnya selesai dan baru kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Luar biasa sekali. Nah nih dok, untuk kejang atau epilepsi ini tuh apakah bisa kambuh untuk di kemudian hari? Sangat bisa ya. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis kejang atau epilepsi, dia risiko kambuhnya itu sangat besar. Apalagi kalau pasien itu tidak konsumsi obat. Pada beberapa kasus itu banyak yang sudah minum obat rutin tapi dia masih berisiko kejang. Kita gali lagi, kenapa dia kok masih kejang? Ternyata dia terlalu capek. Dia terlalu banyak nonton HP, nonton layar ya. Itu juga bisa mencetuskan kejang. Jadi walaupun minum obat sudah rutin, pasien juga saya sarankan untuk menonton HP atau nonton TV itu secukupnya. Jangan terforsir, jangan terlalu kecapean saat bekerja atau sekolah atau aktivitas tertentu. Jadi semua itu bisa mencetuskan kejang. Luar biasa sekali. Jadi kemungkinan untuk kambuh itu ada, apalagi kalau enggak diobati ya dok. Ya. Nah ini dok nih, mungkin agak rumpik ya dok ya ini ya. Mungkin ada nih kejadian itu temennya Intan itu bilang itu loh si A itu kayak kejang yang pura-pura gitu dok. Sebenarnya ada tak dok kejang yang pura-pura sama kejang yang beneran itu, mungkin dokter punya tipsnya nih biar kita nggak tertipu oleh netizen gitu dok ibaratnya ya. Ada ya, jadi banyak pada zaman sekarang ya khususnya. Jadi dia pura-pura kejang supaya dibawa atau mungkin dibawa istirahat atau dibawa ke rumah sakit.
Itu sebenarnya dari beberapa ciri pun sudah kelihatan. Biasanya kalau orang yang pura-pura dia akan cari tempat yang aman untuk jatuh. Ya, karena kalau orang kejang beneran, epilepsi beneran, dia tidak peduli dimanapun. Dia bisa mau di tangga, mau di pinggir kolam itu bisa kejang. Tapi kalau pasien yang pura-pura, salah satu contoh yang bisa dipegang oleh kita ya, masyarakat awam atau mungkin saya sebagai dokter, biasanya dia akan cari tempat yang aman untuk kejang. Biasanya di tempat tidur atau di kursi atau di tempat yang mungkin nyaman lah bagi dia untuk kejang. Ibaratnya posisi yang enak buat dia jatuh gitu ya dok ya. Mungkin kayak gitu, mungkin saking penatnya dengan dunia pengen istirahat gitu ya dok ya. Biar dibawa ke rumah sakit biar istirahat gitu ya dok ya, luar biasa sekali. Untuk kejang nih udah terjawab semua nih kayaknya pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita lanjut bahas topik yang baru ya dok ya. Saking banyaknya penyakit yang ditangani oleh dokter saraf nih, ada topik baru yang mau Intan tanyakan ke dokter Yuda, mumpung ada pakarnya ya pemirsa ya. Selanjutnya adalah tentang infeksi otak nih dok ya. Sering nih Intan itu mendengar kalau infeksi kan biasanya kalau ada luka baru ada infeksi gitu ya dok ya. Terus kalau misalnya infeksi otak nih dok nih, apakah otaknya kita harus terluka dahulu gitu ya dok ya, baru bisa terjadi infeksi? Gitu? Jadi begini, infeksi otak itu kejadian juga banyak. Saya juga sering menemukan baik itu di IGD atau di rawat inap atau perawat jalan ya. Jadi infeksi otak itu hampir sama sih seperti infeksi-infeksi kita. Jadi otak kita yang terinfeksi, baik itu lapisan pembungkus otak atau otaknya itu sendiri gitu. Jadi ya hampir sama. Jadi otak kita kemasukan misalnya seperti bakteri atau kuman ya. Yang paling sering itu ada berapa, yaitu kuman TBC, bakteri dan virus. 3 hal tersebut sering menginfeksi otak. Luar biasa sekali. Jadi otak pun bisa terinfeksi ya pemirsa ya. Nah dok, sebenarnya ini apa nih yang menyebabkan kok bisa otaknya sampai terinfeksi? Apalagi tadi dokter bilang ada yang sampai TB ya dok ya, bakteri TB naik ke otak dan menginfeksi otak tersebut. Gimana nih dok ceritanya nih dok? Jadi kalau memang kenapa sih TBC bisa menginfeksi otak? Jadi biasanya pasien itu memiliki riwayat TBC, misalnya TBC paru ya, atau TBC tulang yang dia tidak pengobatan dengan baik, dia bisa lari ke otak. Nah, kenapa dia sampai menembus ya? Karena mungkin imunnya turun saat terinfeksi TBC. Selain itu, TBC juga bisa, virus juga bisa menginfeksi, ya. Bakteri juga bisa seperti itu. Ya. Luar biasa sekali. Kiat-kiat apa nih dok nih biar bakteri-bakteri jahat itu tidak masuk ke otak kita? Apalagi kan sebenarnya otak itu kan bagian dalam sekali ya dok ya, biar dia tuh nggak bisa jalan gitu loh ke situ gitu. Jadi sebenarnya otak kita itu organ yang paling aman ya. Jadi dia sudah terlindungi dari tengkorak. Sebelum otak itu juga sudah ada lapisan pelindungnya, ada beberapa lapisan. Nah, kalau dia sampai lapisan itu jebol karena infeksi, berarti memang kondisi tubuh sangat turun, baik itu imunitasnya. Ya. Jadi saya sarankan untuk menjaga kesehatan ya, jangan mudah terinfeksi ya, baik itu paru-paru atau infeksi yang lain. Atau mungkin yang paling sering dan jarang diketahui masyarakat, gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu apabila tidak diobati, tidak dibersihkan oleh dokter gigi, ini bisa resiko infeksinya masuk ke otak. Dia di sana bisa langsung menginfeksi otak tanpa melalui menembus lapisannya otak. Seperti itu. Jadi pelajaran buat kita semua ya pemirsa, jangan mengentengkan infeksi yang sekecil infeksi gigi gitu ya dok ya, karena itu pun bakterinya bisa naik sampai ke otak gitu ya dok ya. Luar biasa sekali. Kalau nih dok ya udah ada yang sampai infeksi di otaknya, apakah bisa dok sebenarnya untuk disembuhkan atau kembali seperti semula ya? Untuk disembuhkan bisa. Jadi memang tadi sebagai contoh ya, mungkin saya sebut di sini infeksi karena TBC, karena mungkin dari gigi yang sering lari ke otak yaitu abses, atau dari telinga apabila tidak dibersihkan dia masuk ke otak. Itu apabila diobati dengan tepat itu bisa sembuh pasien. Sangat terlihat biasanya perbedaan sebelum diobati dan setelah diobati. Jadi memang karena penyembuhannya baik, apabila pasien atau di rumah ada yang mengalami infeksi, gejala infeksi otak, langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan
dan memberikan obat yang sesuai dengan infeksi atau kasus yang ada di rumah sakit seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa. Nah ini dok yang jadi perhatiannya Intan itu gini, kapan tanda apa nih dok sebenarnya yang oh ini loh infeksi otak gitu. Soalnya kan kadang kan tadi dokter juga bilang ada infeksi misalnya kayak TB ya dok, TB terus dia bisa jalan ke otak gitu ya dok ya. Maksudnya apa bedanya gejalanya TB itu sendiri dengan kalau dia tuh udah sampai di otak gitu loh infeksinya gitu? Jadi mungkin sebagai tanda awal di rumah mungkin perlu waspada apabila pasien mengalami yang pertama demam ya. Demamnya bisa demam yang tidak terlalu tinggi ya, biasanya 38 sampai 39 derajat atau mungkin bisa sangat tinggi karena virus biasanya sampai 40 derajat. Lalu juga ada nyeri kepala. Pasien akan mengalami nyeri kepala yang hebat. Yang mungkin sering diceritakan pasien itu dia bilang kalau nyeri kepalanya ini paling hebat saat hidupnya. Nah, itu juga salah satu tanda dari infeksi. Yang ketiga mungkin apabila lebih parah pasien mengalami penurunan kesadaran atau kejang. Ya, atau, mungkin pasien tidak sadar sehingga itu sebuah tanda juga infeksi dari otak. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi ada nyeri kepala yang sangat sakit gitu ya dok. Seumur hidupnya pemirsa itu tandanya ya kalau misalnya infeksinya udah menjalar ke otak. Sangat menarik sekali ya pemirsa. Dokter nanti kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.